Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhairi, melanjutkan tafsir surat An-Najm. Sudah 2 pertemuan, sekarang masuk pertemuan ketiga di ayat 5. Nanti peaknya ayat 5 sampai ayat 19, 18 ya. Di ayat 5 sampai 18 ini ayatnya potongan pendek-pendek. Ini akan menjelaskan tentang Jibril, tentang malaikat Jibril. Di ayat sebelumnya disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang dikatakan oleh Nabi itu bukan berdasarkan keinginannya, bukan karena hawa nafsunya, tapi itu seluruhnya adalah karena wahyu dari Allah. Nah, kita sambungkan, ketika Allah memberikan wahyu itu melalui perantara Jibril. Seperti apa Jibril itu? Bagaimana keadaannya? Baik-baik saja Jibril. Nah, ini kita akan jelaskan malaikat Jibril itu seperti apa. Sebelum saya memulai Jibril, karena ini ayatnya panjang, pendek-pendek, menceritakan tentang keadaan Jibril. Keimanan itu Bapak Ibu dibagi 2 ya. Keimanan itu dibagi 2. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Kita wajib mengimani itu yang gaib dan yang syahadah. Di makhluk Allah itu ada 2. Ada makhluk yang gaib dan ada yang syahadah. Yang gaib itu yang tidak nampak, seperti jin, syaitan, malaikat. Nah, kita akan menjelaskan sisi malaikat Jibril. Itu termasuk yang gaib. Lalu yang syahadah. Syahadah itu nampak. Nah, seperti kita ini, makhluk-makhluk yang nampak, binatang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kita manusia, itu namanya syahadah. Jadi ada makhluk yang gaib dan makhluk yang syahadah. Nah, yang gaib pun, walaupun kita tidak melihatnya, tetapi karena ada dalil yang menjelaskan, maka kita pun wajib percaya. Ibu-ibu, ada yang sudah melihat jin? Loh. Tapi percaya jin itu ada? Ada. Kita belum tahu jin, atau mungkin ya di antara sekian yang hadir yang pernah ketemu jin. Nah, itu mungkin hanya 1-2 orang umpamanya. Kita tidak melihat karena itu makhluk yang gaib. Tapi walaupun tidak melihat, karena ada dalil yang menjelaskan tentang itu, ya kita percaya jin itu ada. Misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi memang Allah menciptakan jin, berarti jin itu ada. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Ada yang pernah ketemu malaikat? Belum ya. Kecuali yang ngaku-ngaku seperti Leah Eden pernah ngaku ketemu malaikat, atau orang-orang yang ngaku jadi nabi palsu, itu mungkin akan mengklaim ketemu dengan malaikat. Malaikat itu makhluk gaib, kita tidak bisa melihat. Tetapi bukan berarti tidak bisa melihat, tidak terlihat oleh kita. Mereka tidak ada, mereka itu ada. Kenapa? Karena benar-benar ada dalil yang menunjukkan keberadaannya. Misalkan itu wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi, kan disebutkan beriman selain kepada Allah kepada malaikatnya. Jadi malaikat itu ada.
Malaikat itu banyak dengan tugasnya sendiri-sendiri. Ada malaikat pencabut nyawa yang sering disebut Israel. Kita tidak ketemu Israel. Ibu ada yang ketemu Israel belum? Mau ketemu? Nanti ada yang akan ketemu Israel. Kita belum ketemu, tapi buktinya banyak orang yang meninggal. Berarti malaikat Israel itu memang ada. Jadi kita tidak melihatnya, tapi kan buktinya memang ada. Yang informasinya Israel itu mencabutnya berapa banyak nyawa yang sudah dicabut. Apa orang kesel? Ya hari kerja terus. Nah, sedikit ini pertanyaan ya biasa ya, tapi tidak usah serius. Kalau Israel mungkin malaikat yang sibuk, tiap hari nyabuti nyawa. Yang malaikat yang nggak sibuk, yang nganggur ya Jibril ini. Jibril tugasnya apa? Memberi wahyu. Para nabi dan para rasul sudah selesai, tapi beliau nganggur. Tidak ada tugasnya. Dan memberi wahyu, wahyunya sudah selesai, memang tidak akan ada lagi wahyu. Nah, mungkin muncullah pertanyaan seperti itu. Kalau begitu Jibril tugasnya. Nah, di sini akan dibahas nih. Apakah Jibril sekarang pengangguran karena tidak ada tugas pensiunan, sudah selesai mencabut nyawa, memberikan wahyu dan seterusnya. Jadi kita jangan melogikakan dengan logika-logika manusia. Misalkan malaikat Malik, malaikat Ridwan, tugasnya apa nih? Jaga surga, jaga neraka. Sekarang surganya belum dibuka, nerakanya belum dibuka, gitu. Lalu kemudian nganggur lagi. Tentu kita tidak boleh melogikakan dengan logika-logika kita manusia. Mereka semuanya bertugas, tugas mereka berzikir, bertasbih. Itu selalu berzikir dan bertasbih. Itu salah satu tugasnya. Nah, kita akan fokus kepada Jibril. Seperti apa Jibril? Summa akhbarallahu ta'ala an muallim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menginformasikan, menghabarkan seorang muallim. Muallim itu guru yang mengajari Rasulullah SAW. Siapa gurunya Nabi? Gurunya Nabi itu Jibril. Jadi Nabi pun berguru. Ya, kalau bahasa sekarang ya mungkin karena kalau satu orang sebutnya sifat. Ya itulah gurunya beliau. Nabi Muhammad berguru kepada siapa? Tahu ini, tahu itu. Harus seperti itu kan diajari dulu, disampaikan dulu oleh mentornya, oleh muallimnya. Tidak langsung oleh Allah, tentu Allah melalui perantara muallim itu. Sehingga di sini saya Dr. Wabasula menginformasikan bahwa akhbarallahu ta'ala an muallim. Ya, disebutnya an muallim. Muallim itu pengajar atau bahasanya guru. Muallimnya Rasul itu siapa? Wa huwa Jibril alaihi salam. Jadi muallimnya Nabi, gurunya Nabi itu adalah Jibril. Jadi kalau kita Bapak Ibu berguru kepada si fulan, gurunya Ibu siapa? Yang ngajar hadis siapa? Yang ngajar tafsir siapa? Yang ngajar akidah siapa? Maka kita pun istilahnya harus juga tanda kutip menyanadkan, mensanadkan keilmuan kita. Jadi saya belajar tafsir kepada si fulan, saya belajar hadis kepada si fulan, saya belajar tauhid kepada si fulan. Kalau Nabi belajarnya kepada siapa? Bukan kepada si fulan, tapi Nabi belajarnya atau bergurunya langsung kepada Jibril. Nah itulah gurunya Nabi. Jadi kalau ditanya siapa gurunya Nabi, padahal para sahabat, para ulama punya guru ABCD, nah Nabi itu gurunya Jibril. Baik, ayat yang kelima. Allamahu syadidul quwa. Nah, Jibril itu allamahu mengajarkan, ya, syadidul quwa, dengan sangat kuat. Jadi mungkin kalau guru itu bukannya
baguslah, tegas gitu, atau gimana. Syadidul quwa. Jadi tipe guru yang katakan yang tegas, menyampaikannya jelas. Itulah Jibril. Syadidul quwa. Allamahu, ketika Jibril ngajari Nabi, yaitu syadidul quwa. Kalau dalam menghafal Quran, kan ada orang menghafal itu ada proses ziyadah, menambah hafalan. Lalu ada proses murojaah, mengulang-ulang yang sudah diajarkan. Itu Nabi dengan Jibril juga begitu. Jadi apa-apa yang sudah diberikan oleh Jibril nanti dimurojaah kembali, cek ulang. Ayo Muhammad setelah Nabi, cek ulang. Jadi sering kita mendengar beberapa riwayat di Ramadan itulah kemudian dimurojaah dengan Jibril. Du mirratin fastawa. Du mirratin, Jibril itu memiliki keteguhan, ya. Memiliki keteguhan. Fastawa, dan menampakkan, ya, dalam bentuk aslinya. Wa huwa, adapun Jibril itu berada di bil ufuqil a'la, di ufuk al a'la yang paling tinggi. Ya, sini sebutkan ayat allama al-Qur'an an-nabiyya Jibril ladhi huwa syadidul quwwah al-ilmiyah wal amaliyah wa huwa dhu quwwatin syadiddatul khalq. Jadi gini, Jibril itu mengajari Nabi dengan syadidul quwwah. Yang diajarkan oleh Jibril itu ada dua hal. Pertama, al-ilmiyah, jadi ilmu-ilmu. Dan yang kedua, wal amaliyah, dan amal. Jadi Jibril ngajari kepada Nabi ilmu dan amal. Itu semuanya ajarannya yang menyampaikannya Jibril. Jadi gurunya Nabi itu ya Jibril. Apa yang diajarkan Jibril tadi? Al-ilmiyah wal amaliyah. Jadi diajarkan ilmu-ilmu dan diajarkan amal-amal. Jadi dibimbing Nabi itu oleh Jibril. Ya. Jadi begini. Sehingga istilah muncul hadis-hadis Nabi kan bahwa itu bukan karangan sendiri, mesti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu berdasarkan petunjuk. Kemudian Jibril juga disebut syiddatu fil khalq, jadi makhluk yang gagah. Jadi makhluk yang gagah, perkasa Jibril itu. Ya. Sehingga ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Jibril itu adalah istilahnya panglimanya malaikat. Jadi di antara sekian para malaikat, ya, jumlah yang tak terhingga kita tidak tahu jumlah yang sebenarnya, itu panglimanya atau pimpinannya adalah Jibril, ya, yang memiliki syiddatul quwwah. Jadi secara fisik pun gagah. Jibril itu secara fisik kuat. Ya. Ya, misalkan beberapa contoh ya bahwa Jibril itu kuat itu. Bagaimana Jibril mengangkat itu kaum kaum Samud, diangkat coba sampai naik ke langit, lalu setelah itu dijatuhkan. Jadi ngangkat negeri kaum Samud itu dijatuhkan. Berarti kan gagah, kuat. Jibril juga pernah nawari kepada Nabi ketika Nabi diejek, diserang oleh orang-orang Taif. Kalau mau Muhammad, itu 2 gunung mau saya angkat. 2 gunung yang menjepit daerah Taif mau saya angkat, mau saya hancurkan, saya jepit itu orang-orang Taif. Coba kurang gagah apa itu? Gunung mau diangkat oleh Jibril. Berarti sini menunjukkan bahwa syiddatu fil khalq, memang Jibril itu makhluk yang gagah, makhluk yang kuat. Di mana tempatnya Jibril? Jibril itu berada wa huwa bil ufuqil a'la. Di ufuk al-a'la yang tinggi. A'la yang paling tinggi. Jadi berada di posisi yang tinggi. Nah, para ulama berbeda pendapat yang dimaksud, ya, al-a'la itu apa? Hina hablu sallallahu ru'yatahu kadari fadhahara fil ufuqil a'la ay fil jihatil 'ulya
minas sama. Jadi seperti Nabi pernah berjumpa waktu peristiwa Isra Mi'raj, itu berjumpa di langit. Berarti al-a'la itu ufuk yang tinggi, yaitu berada di langit. Di sama, di langit. Wa ufukus syamsi, yang menjelaskan itu adalah tempat tingginya matahari. Dan banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu. Ada yang mengatakan ufukil a'la itu adalah di langit yang ketujuh. Jadi itulah tingginya di langit yang ketujuh. Tapi nanti akan dikaitkan dengan Sidratil Muntaha. Tetap ufukil a'lanya itu di bawah Sidratil Muntahanya. Jadi yang ada mengatakan Sidratil Muntaha itu adalah batas ketinggiannya. Di batas ketinggiannya itu di Sidratil Muntaha. Kemudian di ayat ke-8, Tsumma dana fatadalla. Kemudian dana itu Jibril mendekat, fatadalla maka semakin dekat, fakana qaba qausaini au adna, yang adalah jaraknya itu qausain. Qausain itu dua, ya sedekat dua anak panah. Au adna atau lebih dekat dari itu. Fa'auha, lalu beliau Jibril memberikan wahyu ila abdihi, kepada hambanya, dalam hal ini kepada Nabi, ma'auha, apa yang telah diwahyukan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu pernah ketemu Jibril di ufukil a'la, di tempat yang paling tinggi. Berapa jarak Nabi bisa berjumpa dengan Jibril? Kan kalau orang berjumpa mungkin ngobrol-ngobrol langsung atau seperti apa? Di sini Al-Quran surat An-Najm memberikan informasi Jibril mendekat kepada Nabi sehingga semakin dekat. Jadi jaraknya itu terasa dekat. Nah, gambaran dekatnya Nabi dengan Jibril itu disebutkan fakana qaba qausaini. Qausain itu sejarak dua anak panah. Anak panah itu ukurannya berapa? Umpamanya 1 meter umpamanya. Berarti kausa ini dua anak panah ya 2 meter. Berarti persis saya duduk di sini, untuk itu sekitar 2 meter. Seperti itulah jarak Nabi dengan Jibril. Jadi betul-betul sangat dekat. Jadi tahu persis. Nabi itu tahu persis bentuk asli malaikat Jibril itu seperti apa, tahu persis. Walaupun nanti Jibril ketika memberikan pesan-pesan itu, memberi wahyu beda-beda ya. Ada dengan menampakkan wujud aslinya, ada yang tidak dengan menampakkan wujud aslinya. Tapi kedekatan itu menunjukkan sangat tahu persis. Walaupun mungkin tidak tahu, tidak melihat. Andai kata tidak melihat pun, karena dekat suaranya, bisa merasakan. Seperti itulah gambaran Jibril. Beberapa hari yang lalu saya melihat satu video, itu bagus sekali. Pasangan suami istri, istrinya itu mohon maaf tunanetra, istrinya nggak melihat, suaminya biasa melihat. Itu kenal sejak sekolah SMA apa SMP saya lupa, SMA mungkin. Jadi sudah tunanetra, kemudian sekarang menjadi pasangan suami istri. Jadi rukun akrab, karena dia bikin video gitu ya. Keakrabannya itu, keakraban si suami dengan istrinya yang tunanetra, tidak bisa melihat. Lalu netizen ada yang bertanya, Mbak, mohon maaf, bagaimana caranya Anda mengetahui kalau suami Anda itu ganteng? Kan Anda tidak melihat gitu. Bagaimana caranya, mohon maaf, yang tunanetra tidak bisa melihat, tapi meyakini suaminya ini tampan, ganteng, baik dan seterusnya. Kan tidak bisa melihat. Lalu beliau menjawab, nah itu yang saya katakan, walaupun saya tidak bisa melihat, tapi kedekatan itu bisa memahami mana orang baik, mana orang buruk, begitu.
Jadi Nabi begitu dekat dengan Jibril, jaraknya cuma katakan tanda kutip 2 meter. Andai kata tidak melihat pun, tapi Nabi itu sangat tahu tentang Jibril itu seperti apa. Tadi digambarkan, kalau Nabi kan dengan keimanan yang dalam. Ini gambaran tadi seorang tunanetra bersama dengan suaminya yang biasa melihat dengan sempurna. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia merasakan, dia memahami kedekatan itu dengan suaranya, dengan kedekatannya. Walaupun tidak bisa melihat, dia bisa menggambarkan suami seorang yang baik, orang yang mulia. Suaminya kan kumisnya tebal. Kata dia, suami saya kumisnya tebal. Mungkin secara umum dianggap galak, dianggap menyeramkan, seperti Pak Raden. Kata beliau begitu, padahal beliau tidak pernah bisa melihat film Pak Raden ya. Tapi kan gambaran umum, karena film Pak Raden itu masih ingat Bu ya, kumisnya tebal lalu suaranya galak gitu. Sehingga asumsi bagi ibu yang tunanetra ini bisa merasakan bapak itu kumisnya tebal, mungkin orang akan mengasumsikan galak. Tapi sesungguhnya bapak, suami saya ini tidak seperti itu. Nah, ini contoh. Kedekatan itu bisa memahami karakter seseorang walaupun tidak melihat secara langsung. Baik. Nah, inilah ayat ke-8 sampai 10 menggambarkan bahwa Nabi betul-betul memahami Jibril karena dari pernah ketemu jarak yang begitu dekat. Dalam beberapa peristiwa lain, Jibril juga terkadang menampakkan wujud aslinya, juga sering berulang-ulang menyampaikan wahyu, kan sering ketemu, ya, sering menyampaikan wahyu, entah dengan suara di balik tabir atau dengan apa. Nah, itu menunjukkan sangat dekat. Jadi jika ada yang mempersepsikan Jibril seperti ini, Jibril seperti itu tanpa dalil, maka keliru. Jadi kita nggak boleh tadi mempersepsikan sesuatu yang gaib dengan logika kita yang tidak ada dalilnya. Karena ini sedang membicarakan tentang seseorang atau Jibril. Sedikit saya menggambarkan tadi yang pertanyaan, ya sebenarnya bukan pertanyaan serius. Jibril hari ini itu sedang apa? Nganggur, tidak ada tugas karena sudah tidak memberikan wahyu lagi. Sesungguhnya tugas Jibril itu banyak. Ya. Tugas malaikat Jibril itu salah satunya memberikan wahyu, tapi bukan itu satu-satunya. Jadi pertanyaan walaupun sederhana, tidak serius, tetapi jawabannya juga tidak harus itu satu-satunya. Jadi tugas Jibril itu banyak. Kebetulan tugas memberikan wahyunya sudah selesai. Tidak ada lagi nabi dan rasul. Tidak ada lagi manusia mendapatkan wahyu. Tapi tugas-tugas lainnya banyak. Beberapa tulisan yang coba saya baca tentang tugas-tugas Jibril. Di antaranya tugas Jibril itu selain menyampaikan wahyu, dulu ya, Jibril juga yang menghantarkan Nabi Isra dan Mi'raj. Itu tugas juga. Kemudian memberi informasi tentang kelahiran Nabi Isa kepada Maryam. Selanjutnya tugas Jibril juga itu adalah mengelola dunia. Jadi yang ngurusi dunia istilahnya. Mengelola dunia itu juga itu Jibril. Kemudian yang mengurusi angin. Kalau yang mengurusi hujannya kan Malik, Jibril, Mikail. Kalau yang mengangkat hujannya Mikail. Yang mengurusi anginnya Jibril. Kemudian yang mengurusi hajat manusia. Hajat manusia, istilahnya doa. Itu Jibril juga kan selalu istilahnya mendampingi, ada di sekitar manusia. Nah, itu salah satu yang terinformasikan ya, dalam beberapa bacaan yang saya temukan, bahwa memang Jibril itu tugasnya bukan hanya satu, menurunkan wahyu saja.
Jibril juga mendapatkan beberapa julukan. Ya. Jibril itu terkadang disebut dengan Ruhul Amin. Jadi Jibril disebut dengan Ruhul Amin, atau kadang disebut dengan Ruhul Kudus. Itu adalah maksudnya Jibril, Ruhul Kudus. Dan tadi Jibril itu sebagai pemimpin dari para malaikat. Tentu kita tidak tahu seperti apa cara memimpin. Tetapi secara umum logika kita di manusia, orang pemimpin itu kan mesti ya ada kerjaan, mesti ada tugas. Jadi jangan mengatakan pula kalau Jibril itu tidak ada tugasnya, karena selesai dengan memberikan waktu. Dan mungkin juga ada tugas-tugas lain atau ada perkara-perkara lain yang kita tidak tahu. Seperti tadi istilahnya siapa Malik Ridwan tugasnya menjaga neraka dan surga, itu yang terinformasi kepada kita. Selain itu ya saya yakin tentu ada tugas-tugas yang lain yang ya kita juga tidak harus tahu juga ya. Mengetahui tugasnya sedetil apa para malaikat satu persatu itu adalah haknya dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ayat 11. Ma kadzdzabal fuadu wa ma ra'a. Tidaklah kadzdzaba berdusta al-fuadu fuad, hati, ma ra'a apa yang dia lihat. Apa tumarunahu ala ma yara. Apakah mereka orang-orang musyrikin akan membantah terhadap apa yang ia lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Nabi itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu nazlatan ukhra, dalam kesempatan yang lain. Jadi ketika turun menemui Nabi, terkadang Nabi melihat ra'ahu, melihatnya langsung gitu dalam bentuk aslinya. Khususnya disebutkan inda sidratil muntaha, ketika berada di Sidratul Muntaha. Nabi memang ketemu langsung dengan Jibril. Yang di atasnya disebutkan jarak dengan Jibril begitu dekat, kausaini au adna. Yang Sidratul Muntaha itu posisinya indaha Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga Al-Ma'wa yang tinggi. Di sini disebutkan dalam tafsirnya bahwa tadi Jibril itu katakan orang yang sangat dekat dengan Nabi. Jadi seseorang atau ya makhluk yang selalu dekat dengan Nabi, berapa kali berinteraksi dengan Nabi, sehingga Nabi tadi sangat paham betul siapa itu. Bahkan ketika Jibril menjelma seperti manusia biasa, itu Nabi tahu kalau itu Jibril sesungguhnya. Ya, karena tadi kedekatan itu yang saya yakin pasti ini Jibril, walaupun bentuknya seperti manusia biasa. Misalkan hadis yang populer yang bicara tentang apa itu iman, mahwal iman. Ada seorang yang datang kepada Nabi itu memakai baju putih, lalu rambutnya sedikit yang tidak kusut ya, dan seterusnya. Yang bertanya, mahwal iman, apa itu iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, sampai tanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat. Itu kan yang bertanya itu kan Jibril, menyerupai seperti manusia biasa yang orang lain tidak tahu. Ketika ditanya sahabat Umar tahu siapa tidak orang yang tadi itu? Umar tidak tahu. Umar, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya, dan engkau yang tahu. Maka setelah pergi itu Jibril, Nabi kemudian memberitahu kalau yang datang tadi itu adalah Jibril. Jadi Nabi tahu. Istilahnya gini ya, ibu sudah kenal anaknya. Lama tak berjumpa, satu kelihatan, itu kok persis anakku ya. Gak bisa dibohongi pokoknya.
Walaupun begini dan begitu, saya yakin ini anak saya itu. Apalagi suami, gak mungkin ketuker. Saya yakin itu suami saya. Tapi kok kenapa duduk berduaan ya? Gitu. Yakin ini, yakin. Walaupun dari belakang yakin telinganya itu pasti suami saya. Lehernya juga kelihatan persis seperti suami saya. Jadi nggak bisa dibohongi kalau itu suami. Kenapa? Karena tadi saking dekatnya. Jadi Nabi saking dekatnya dengan Jibril tahu, walaupun Jibril itu menjelma seperti manusia biasa lainnya. Itu kan dalam satu riwayat saya pernah menemukan Jibril itu menjelma seperti persis mirip seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Mirip seperti sahabat itu. Tapi Nabi tahu kalau itu Jibril, walaupun mirip seperti sahabatnya Nabi itu. Nabi tahu, istilahnya tidak bisa dibohongi, tahu persis. Nah, itulah menunjukkan tadi istilahnya adanya kedekatan Nabi dengan Jibril. Khususnya ketika di sini peristiwa Isra Mi'raj, inda Sidratil Muntaha, ketika pada peristiwa Sidratil Muntaha, wa dzalika lailatul Isra inda Sidratil Muntaha allati hiya fi ra'yil aksarin wa huwa al-mashhur shajaratun fis sama'i sabi'ah wa ja'a fis sahihi annaha fis sama'i sadisah wa ilaiha yantahi ilmul khalaq wa la ya'lamu ahadun minhum ma ra'a. Jadi ketika pergi bersama Jibril kan tadi didampingi kan ketika Isra Mi'raj oleh Jibril. Bertemu lagi di langit ke-6, di langit ke-7 dengan Jibril. Di sini dikatakan oleh Mufassir, oleh Wahab Az-Zuhaili, wala ya'lamu ahadun minhum, tidak ada seorang pun yang tahu tentang Jibril. Ya. Marawah, apa yang dilihat oleh Nabi. Artinya Nabi itulah orang yang paling tahu, bisa membedakan mana Jibril dan mana bukan Jibril. Walaupun tadi Jibril terkadang menyerupai manusia biasa. Nabi begitu yakin kalau memang itu benar-benar Jibril, karena ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, yang banyak dijelaskan kalau ketika membahas Isra Mi'raj, wasahih kama taqaddama fi suratil Isra anna al-Mi'raj kana bil-ruh wal jasad, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, dirasakan langsung bil-ruh dengan ruhnya Nabi, wal jasad dan dengan fisiknya Nabi. Jadi fisik dan ruh itu betul-betul mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak seperti sebagian pendapat ulama yang mengatakan itu hanya ruhnya saja seperti mimpi. Tapi betul-betul ruh dan jasadnya. Bagaimana kalau ruh dan jasad ketemu? Ya semakin yakin kalau itu adalah Jibril. Jadi paham persis tadi disebut dengan Jibril. Fatakunu ru'yatun Nabi sallallahu Jibril alaihi salam ala suratihi al-haqiqah marratain. Marrat fil ardi wa marrat fis sama. Nabi pernah melihat langsung wujud asli Jibril itu 2 kali. Jadi melihat langsung wujud aslinya itu 2 kali. Pertama, marratan fil ardi, ketika ketemu di bumi. Ketika di bumi ya, jadi selama 22 tahunan itu mendapatkan wahyu, itu kan seringnya kan tidak langsung wujud aslinya. Tapi Nabi pernah ketemu langsung fil ardi, di bumi sekali. Wa marratan fis sama, dan yang satu kalinya itu fis sama, di langit. Ya tadi ketika itu Isra Mi'raj itu. Jadi di sini dalam kitab disebutkan bahwa Nabi bisa melihat Jibril secara langsung, ya. Ru'yatun Nabi sallallahu Jibril alaihissalam ala surati al-haqiqati. Jadi melihat gambaran hakikatnya.
Jadi bentuk wujud aslinya itu dua kali itu, marratan fil ardi, satu kali pas di bumi, wa marratan fis sama, dan satu kali lagi ketika di langit. Ayat 16. Idh yaghsha syudrata ma yaghsha. Ketika Nabi Yaghsha melihat sidrata, di sidrah, maksudnya di sidratul muntaha tadi, ma yaghsha, apa yang meliputinya. Jadi maksudnya tilka sidrah allati yuhitu bika minal khalaiq ad-dalah ala adimatillah. Jadi ketika di sidrah itu diliputi dengan makhluk-makhluk, maksudnya banyak sekali makhluk-makhluk, yang di situ justru untuk menunjukkan ala adimatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma zagal basaru wa ma tagha. Ma zagal, tidaklah menyimpang apa al-basaru pandangan, wa ma tagha, dan juga tidak melampaui batas. Laqad sungguh ra'a, ia melihat, min ayati rabbih, dari ayat-ayat Allah al-kubra, yang besar. Maksudnya basar Nabi sallallahu amma ra'a wa ma tazawaza ma ra'a, ru'yatul Jibril wa ghairihi min madahir malakutillahi ru'yatul ain. Nah, sini untuk mempertegas basar bahwa apa yang dilihat oleh Nabi waktu itu, Nabi benar-benar melihat langsung para malaikat dan juga melihat langsung Jibril. Jadi melihat langsung ru'yatul Jibril, melihat Jibril wa ghairihi, dan lainnya selain Jibril, min madahiril malakutillah, dari malaikat-malaikatnya Allah, ru'yatal ain. Ru'yatal ain itu sebenar-benar mata melihat. Jadi itu Nabi tahu ketemu dengan para malaikat. Baik, yang terakhir, sini saya ingin mengulas satu kata di ayat 11. Al-Fu'ad. Fu'ad, maka jabal fu'adu ma ra'a. Fu'ad itu sering diartikan hati. Dalam bahasa Arab, hati itu banyak. Terkadang disebut sadrun, dada. Robis wahli sadri, kan maksudnya lapangkan hatiku. Ada lagi qalbun, itu juga hati. Fuad juga hati. Lub juga hati. Jadi paling tidak ada empat kata untuk menyebut hati. Mungkin saya ingin memberikan gambaran. Itu jamnya betul, Bu? Betul ya? 10 menit. Oke. Baik, saya ingin menggambarkan kata fu'ad. Nah, ini untuk menambah wawasan saja dari makna. Di sini kan ada fu'ad. Jadi begini, kita ini kan punya struktur tubuh. Tubuh itu raga ya, fisik. Tubuh, raga, ini adalah perangkatnya. Di dalam perangkat itu, ya, ada kolbun, ada rajanya, ada yang mengendalikan tubuh kita. Yang mengendalikan tubuh itu adalah kolbun. Kolbun itu hati. Tapi hati pun masih punya atasan. Di atasnya hati itu ada fu'ad. Jadi yang mengendalikan itu fu'ad. Kalau kolbun itu kan, kalau bahasanya kan qallaba yuqallibu, jadi bolak-balik. Kalau hati itu masih bolak-balik. Kadang begini, kadang begitu. Sehingga kan kalau ada doanya, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Jadi kalau kolbun itu terkadang masih bolak-balik. Tapi kalau sudah fu'ad, itu sudah mantap, tegas, yakin, putusannya itu fu'ad. Jadi yang istilahnya yang bekerja ya, itu fu'ad, yang memutuskannya. Nanti ada lagi yang mengatakan ini,
inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu dzalika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, dan hati. Fu'ad di situ yang tadi yang terdalam. Kan maknanya tadi sama, qalbun juga hati. Tapi dalam itu yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah wal fu'ada, fu'ad, bukan qalb. Wal fu'ada kullu dzalika kana anhu mas'ula. Jadi tadi kalau saya ingin menggambarkan apa bedanya qalbun dan fu'ad. Jadi qalbun itu tadi masih bolak-balik, tapi kalau sudah fu'ad, ini sudah tegas. Jadi putusannya itu nanti di fu'ad, wal fu'ada. Mungkin ada nama Pak Fuad ya. Itu Pak Fuad, tegas dari yang terdalam. Pak Kolbi, Muhammad Kolbi kadang masih ragu-ragu. Pak Kolbi kadang kolb itu bolak-balik Fuad. Tapi nanti di Fuad itu ada lagi yang terdalamnya, itu al-lub. Ya. Al-lub. Lub itu bahasanya otaknya Fuad itu di lub. Lub itu kan bahasanya lam ba ba lub. Lub itu ya kelembutan, lalu ba itu albir, kebaikan, keberkahan, itu ada di lub. Jadi kalau dibuat seperti lapisan, sebenarnya hati itu ada 4 lapis kira-kira. Pertama, lapisan terluar itu sodrun, ini dada nih, sodrun. Kan bahasanya sodrun itu kan dada. Rabbi shrahli sodri, sodrun. Itu lapisan terluar. Itu masing-masing memiliki fungsinya. Ya. Lalu setelah sodrun itu baru di dalamnya lagi lapisan berikutnya al-qalb, qalbun, hati. Lalu nanti di lapisan terdalam lagi tadi al-fu'ad, fu'ad. Nah, di paling bawahnya lagi di bawah fu'ad itu al-lub, lub. Nah, keempat istilah itu juga sering digunakan ya di dalam istilah hati dalam Al-Qur'an. Nah, di sini maka dabal fu'ad ma ra'a. Di ayat ke-12 11 Maka dabal fu'ad. Jadi tidak bisa didustakan fu'ad. Maksudnya hati itu tidak bisa didustakan ma ra'a, apa yang dia lihat. Jadi fuad itu kan sudah tadi putusan yang tertinggi, sudah yakin mantap ini, dan mungkin bisa didustakan. Ya ini Jibril, gak bisa saya dibohongi. Saya yakin ini Jibril. Istilahnya, mendengar suara ini suara apa? Suara roti. Pasti suara roti. Ini bukan suara tukang es, bukan. Karena saking seringnya, gitu. Jadi saking seringnya. Ada suara malaikat, ini berarti Jibril datang. Gitu. Kan dalam beberapa kesempatan begitu. Kalau Nabi dapat wahyu, dalam satu pertemuan tiba-tiba Nabi terdiam sejenak. Nah, ini pasti malaikat datang. Begitu. Jadi tadi fuad itu sudah memutuskan di tingkat yang paling yakin, bukan lagi kolbun, bukan lagi sodrun yang lapisan terluar, tapi di fuad. Gitu. Sehingga ma kadzabal fuad ma ra'a. Jadi hati fuad yang dimaksud adalah itu tidak akan bisa berdusta apa yang ia lihat. Karena yang dia lihat Jibril pasti itu Jibril. Tidak bisa dibohongi. Kalau istilah orang itu tadi orang pura-pura menyerupai ya jadi suami ibu. Ya ini bukan, saya yakin. Walaupun rodo persis bukan. Kalau saya nggak begitu kok. Mesti ada yang beda. Betul Pak ya? Tidak keliru Bapak Ton. Baik, Ibu, Bapak-bapak, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kiranya cukup kajian tafsir. Lanjutkan surat An-Najm ayat berapa tadi? Ayat 5 sampai 18. Sampai 18 ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan. Jadi tema tersebut menjelaskan tentang gambaran Jibril. Jadi memang temanya tentang Jibril. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf.
Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.